Terik matahari bersinar, membuat kulit Robert yang sedang menyisir tepian sungai menjadi merah. Matanya menyipit manakala air bergelombang dan memantulkan sinar matahari yang menyilaukan mata. Di tangan anak lelaki berumur 10 tahun itu, terdapat beberapa ekor ikan yang diikat dengan sebuah rotan kecil. Langkahnya riang, sambil sesekali bersiul menirukan suara burung-burung yang hinggap di rantingan pohon salam, atau pohon yang dikenal dengan pohon mondu kalau di tempatnya Om Ras. Mendadak langkahnya terhenti, ia perlahan-lahan mundur ke belakang ketika matanya menangkap sosok besar yang sedang berjemur di pinggir sungai. Buaya itu sepertinya tertidur. Namun ketika merasakan ada mangsa di dekatnya, buaya itu langsung bergerak. Tak ada pilihan, Robert kecil langsung berlari ke hulu. Dengan cepat, ia naik ke atas pohon guna mengamankan diri. Untuk sesaat, ia bisa bernafas lega karena buaya itu tidak lagi mengejarnya. Namun, desisan ular di ranting pohon teratas membuat Robert kecil terlonjak kaget. Asu, umbat Robert kecil langsung berusaha turun dari pohon. Ikan-ikan yang ia bawa terombang-ambing terkena pepohonan dan semak yang ia terobos. Beberapa di antara ikan itu sudah ada yang jatuh karena badannya putus dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Nafasnya ngos-ngosan begitu sampai di rumah. "Kenapa, Bet?" tanya sang ayah yang tengah mengukir kepala mandau di teras rumah. "Ada buaya ya," jawab Robert dengan nafas yang masih terengah-engah. Lelaki itu tertawa. Ia menganggap ketakutan putranya itu adalah sebuah lelucon. Sudah, kau benar-benar membuatku tertawa. Sekarang cepat, beri Bulo, si babi peliharaan mereka. Beri Bulo makan ya, perintah sang ayah. Robert bergegas berjalan ke bawah rumah untuk mengambil pakan babi yang sudah disiapkan. Kuk. Seekor anjing terus-menerus menyalak pada Robert yang sedang berada di kandang babi. "Ada apa, Bojan?" tanya Robert kecil pada anjing berwarna kuning itu. Meski ia tahu anjing tersebut tak akan mungkin menjawab pertanyaannya. Anjing itu terus menyalak pada Robert, meskipun saat itu Robert sudah berada di dekatnya. "Kau kenapa, Bojan? Kenapa terus menyalak?" Lagi-lagi Robert bertanya sembari mengelus-elus kepala anjing tersebut. Dan ketika Robert akan berjalan menuju ke sungai, anjing itu malah menggigit celana Robert dan menariknya. "Ikuti saja, Bet. Siapa tahu ada yang mau diperlihatkan padamu," ujar ayahnya dari jendela dapur. Mau tak mau akhirnya Robert mengikuti anjing kuning tersebut yang berlari menuju ke jalan setapak yang mengarah ke pemakaman Keharingan di desanya. Dan tidak jauh dari area makam terlihat sebuah karung penuh berisi baju-baju. Kenapa karung ini berada di sini? Ini kan areanya cukup jauh dari pasar, gumam Robert bingung. Anjing itu lagi-lagi menyalak, dan kali ini Robert ikut saja kemana si anjing membawanya. Mata Robert terbelalak melihat seorang lelaki yang terbaring di atas tanah dengan wajah pucat dan pakaian yang sobek-sobek serta luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya. Robert yang kala itu berusia 10 tahun tentu sangat ketakutan melihat pemandangan itu. Ia langsung berlari sekuat tenaga untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Robert melaporkan hal itu pada ayahnya. Lalu kemudian ayahnya dan beberapa orang lain yang ikut langsung berangkat ke TKP. Namun rupanya mereka tidak menemukan apa-apa selain karung penuh berisi baju-baju baru itu. Robert sampai menangis-nangis menjelaskan bahwa ia tidak berbohong pada ayah dan orang-orang itu. "Aku tidak bohong, Amai. Aku tidak bohong," isak Robert. "Iya, Amai tahu, Robert. Robert bukanlah anak yang suka berbohong. Kau anak istimewa, nak. Yang kau lihat itu bukan lagi manusia," ujar ayahnya yang membuat Robert kaget. Di sisi lain,
Robert terus memikirkan hal itu, karena baru kali ini ia melihat makhluk yang berasal dari dunia berbeda. Apa artinya sosok itu memperlihatkan diri padanya? Dan siapa sosok itu sebenarnya? Kenapa di sana ada karung baju-baju? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sedang menguasai pikiran Robert akhir-akhir ini. Tolong belikan gula dan teh di warung ya, Bet. Hari ini akan ada orang jauh yang datang kemari, ujar ayahnya Robert yang bernama Amuk tersebut dengan tenang dan sesekali menyesap rokok di tangannya. Robert tahu perasaan ayahnya tak pernah sekalipun meleset. Karena itulah ayahnya begitu sangat terkenal di desa. Banyak orang-orang berobat kepadanya, bukan hanya dari desa setempat, tapi kesaktiannya sudah dikenal sampai keluar daerah. Kelak aku juga akan menjadi seperti Amai, kata Robert. Benar saja, tidak beberapa lama setelah pulang dari warung, orang-orang yang dikatakan ayahnya tadi pun datang. Robert menarik tangan Samuel, saudara sepupunya itu, untuk masuk ke dalam kamar. Ketika para tamu tersebut masuk ke dalam rumah, "Kita tidak boleh keluar ya," ujar Tobet berpesan pada Samuel, yang saat itu baru berusia 5 tahun. Robert menempelkan telinganya pada dinding kamar untuk menguping pembicaraan beberapa tamu itu dan ayahnya. "Obed, aku haus, Obed," ujar Samuel menarik-narik baju Robert. Mau tak mau Robert terpaksa harus keluar kamar untuk mengambil air putih di dapur. Namun ketika ia keluar, Samuel juga ikut keluar dan menghampiri ayahnya Robert. "Aduh, anak itu," gumam Robert kesal. "Shh, Samuel, sini," panggil Robert dari balik pintu. Sebenarnya Robert kesal, namun juga senang karena dengan alasan memanggil Samuel, dia bisa duduk di dekat pintu sambil mendengarkan obrolan para tamu ayahnya. Lelaki yang berpenampilan rapi dan bagus itu terdengar meremehkan ayahnya Robert, membuat anak lelaki tersebut menjadi kesal, tapi berbeda dengan ayahnya yang hanya tertawa santai. "Coba kau periksa barang milikmu, apa masih ada di tempatnya?" tanya Amuk pada Jan sambil tertawa. Jan pun memeriksa dompet dan tas yang ia bawa, dan masih lengkap seperti mana sebelumnya. "Barangmu yang paling berharga," ujar Amuk tersenyum. Dan ketika Jan merabat telur kelelakiannya, raut wajahnya mendadak berubah pucat. Bagaimana tidak, ternyata kedua telurnya itu sudah lenyap entah kemana. Melihat wajah salah satu tamu ayahnya itu pucat, Robert tertawa cekikikan. Orang itu langsung meminta maaf pada ayahnya Robert dan memohon agar telur-telurnya dikembalikan. Jangan meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Kalau memang kau tidak percaya, sebaiknya kunci rapat-rapat mulutmu. Jangan sampai apa yang kau katakan itu menyinggung tuan rumah. Jan terdiam. Wajahnya masih pucat, bingung, takut dan menyesal jadi satu. Setelah puas melihat Jan yang sudah pucat itu, akhirnya Amuk mengembalikan telur kejantanan milik Jan ke tempat aslinya. Barulah Jan percaya dengan ilmu yang dimiliki oleh Amuk. "Bet, kemari sebentar, Bet," panggil ayahnya. "Iya, Amai. Ada yang bisa aku bantu, Mai?" "Aku dengar Papa Berto dapat ikan tapa, Papa. Coba kau ke rumahnya, beli 1 kilo, suruh Amuk pada anak lelakinya itu. Mendengar itu, Robert melonjak kegirangan. Ikan tapa adalah ikan kesukaannya. Membayangkannya saja membuat Robert meneguk air liur. Dengan berlari-lari kecil, Robert menuju ke rumah Papa Berto. "Beli ikan tapanya 1 kilogram, Pak." "Dari mana kau tahu kalau Papa Berto dapat ikan tapa, Bet?" tanya Moren. Seperti tak tahu saja kau ini, Ren," ujar Mama Berto. Malam itu, Robert membantu ayahnya mengobati si tamu yang sakit. Robert yang sudah diajari cara memulung atau mengambil penyakit dari dalam tubuh seseorang itu terlihat sudah sangat mahir melakukannya. Beberapa kerikil dan kupak kayu kecil-kecil berhasil Robert ambil dengan cara menghisap atau menyedot bagian tubuh orang yang sakit menggunakan mulutnya. Amuk dengan bangga tersenyum ke arah Robert, dan sisanya dia sendiri yang turun tangan karena dianggap Robert belum terlalu kuat
untuk melakukan pengobatan itu sendirian. "Kau ini kena kiriman orang dan juga kapuhunan," ujar Amuk menjelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh tamunya. "Apa bisa terkena secara bersamaan seperti itu?" tanya Jan bingung. "Ya, penyakit-penyakit non-medis seperti ini, kalau sudah ada yang masuk, maka penyakit lain pun akan dengan mudah ikut masuk. Bisa itu berupa sama-sama kiriman, bisa juga karena orang halus yang merasa terganggu lalu melemparkan sesuatu seperti batu kerikil, pasir, kayu, dan lain-lain pada tubuh kita, yang akhirnya akan membuat penyakit lain pada tubuh kasar kita," ujar Amuk menjelaskan. Jan mengangguk faham. Matanya kini teralihkan pada lelaki yang duduk bersandar di dinding. Tampaknya anak itulah yang nanti akan menuruni keahlian sang ayah yang bergelut dalam dunia mistis. Singkat ceritanya, pada hari itu, para tamu yang berobat tersebut pun akhirnya pulang. Amai, aku mancing ikan ke sungai ya," pamit Robert pada sang ayah. Di jalan menuju sungai, ia melihat ada dua anak lelaki yang bertubuh jauh lebih besar darinya sedang berkelahi dan ditonton oleh beberapa anak lain yang menyerukan nama masing-masing anak yang berkelahi tersebut. Dengan langkah cepat, Robert menghampiri mereka. Tanpa rasa takut, Robert meninju wajah kedua anak itu hingga keduanya terdiam. "Bodoh, goblok kalian. Mau-maunya diadu oleh mereka. Kalian itu saudara, harusnya saling jaga, bukan berkelahi seperti ini," teriak Robert penuh amarah. "Dan kalian, apa untungnya bagi kalian mengadu mereka? Kalian dapat beras dari hasil mengadu mereka apa?" bentak Robert pada anak-anak yang tadi menonton perkelahian. Tidak jauh dari tempat itu, ada Amuk yang tengah memperhatikan anak-anak itu sambil tersenyum dan kepala yang mengangguk. Namun tiba-tiba senyumnya hilang ketika salah satu anak itu menampar Robert. Wajah Robert tampak merah padam, menahan amarah akibat tamparan salah satu anak tersebut. Ia yang mengira Robert akan membalas pukulan anak tadi harap-harap cemas. Tapi rupanya Robert sama sekali tidak melakukan pembalasan apapun. Ia malah menarik tangan kedua saudara yang berkelahi tadi, lalu membawa mereka menjauh. Sementara itu, kita masuk ke bagian cinta pertama sang pewaris atau cinta pertamanya Robert. Tahun demi tahun berlalu, usia Robert sekarang sudah menginjak 17 tahun. Wajahnya yang cukup tampan dan tubuhnya yang lumayan berotot, serta sikapnya yang baik dan suka menolong, itu menjadi nilai tambah bagi para gadis di desanya. Banyak gadis yang berebut ingin menjadikan Robert sebagai kekasih. Namun, sepertinya Robert tidak tertarik sedikit pun pada mereka. Ia malah menganggap semua gadis itu sebagai teman atau saudara, yang membuat mereka seketika kecewa. Hari itu, Robert baru pulang dari mencari ikan ke hulu. Ia menenteng wadah ikan miliknya yang terlihat sudah penuh dengan ikan-ikan. "Hai Kabet, mau ku bantu memasakkan ikan?" tegur seorang gadis cantik dengan rambut yang terurai panjang hingga ke punggung itu sambil tersenyum ketika Robert lewat di depan rumahnya. Tapi Robert yang seperti kulkas 2 pintu itu dingin banget, hanya menjawab seadanya dan langsung melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Di rumahnya ternyata ada beberapa tamu yang datang. Salah satunya adalah seorang gadis manis dengan rambut ikal mayang yang menggemaskan. Baru kali ini Amuk melihat Robert salah tingkah seperti itu di hadapan seorang gadis. Padahal, jika dibandingkan dengan gadis-gadis yang mengejar-ngejar Robert selama ini, gadis yang bertamu itu bukanlah apa-apa. Tapi entahlah, Robert merasa bahwa gadis itu seperti gurun Sahara yang panas dan mampu mencairkan kebekuan hatinya saat itu hanya dengan tatapan mata. Saat ikut mendengarkan obrolan sang ayah dan tamu-tamunya itu, barulah Robert tahu kalau gadis tersebut sudah lumpuh hampir 3 tahun karena guna-guna. Cukup sulit mengobati penyakit yang sudah bertahun-tahun tinggal di dalam tubuh seperti itu, ujar Amuk. Kata-kata yang terlontar dari mulut ayahnya membuat Robert terbelalak. Tak pernah ia mendengar ayahnya berkata seperti itu sebelumnya pada pasien-pasien mereka terdahulu. Bahkan ada yang sudah sakit selama berpuluh-puluh tahun dan ayahnya tak pernah mengatakan apa-apa. "Tetapi Mai, lebih baik kau lanjutkan pekerjaanmu saja, Bet," potong sang ayah dengan cepat.
Robert beranjak dari duduknya dan langsung ke dapur. Sesekali ia mengintip gadis itu lagi. "Aku butuh waktu untuk mengobatinya. Paling tidak sekitar 2 minggu, ujar Amuk lagi. Tanpa ragu, pihak keluarga si gadis langsung menyetujui. Dan selama 2 minggu si gadis yang bernama Ainun itu pun tinggal di rumah mereka bersama bibinya yang akan mengurus keperluannya selama tinggal di sana. Gunakan waktu 2 minggu ini sebaik-baiknya, Bet. Dan bila memang dia menyukaimu, Amai siap untuk melamarkannya untukmu. Karena Amai tahu kau menyukainya, bukan?" ujar Amuk berbisik. Di sini barulah Robert mengerti maksud sang ayah. Dan seketika wajahnya memerah karena malu. Bagaimana Amai tahu perasaanku, Mai? Kau itu anakku. Tentu aku tahu semua yang kau pikirkan. Di sisi lain, hari-hari berlalu. Robert dan Ainun kini semakin akrab. Tak jarang Robert menggendong gadis itu untuk berjalan-jalan mencari udara segar atau sekedar untuk melihat peliharaan-peliharaan milik Robert. Keakraban keduanya menjadi buah bibir di kalangan gadis-gadis di desa. Mereka mencibir, bahkan tak jarang mengejek gadis yang Robert sukai. Meskipun itu dilakukan tidak secara langsung oleh mereka. Pada hari kelima, kaki Ainun sudah mulai bisa digerak-gerakkan, walau masih terasa ngilu di tulangnya. Dan pada hari ke-8, Ainun sudah mulai belajar berdiri dengan dibantu oleh bibinya ataupun Robert. Dan di hari ke-14, Ainun sudah bisa berjalan sendiri, meskipun hanya beberapa langkah saja. Keluarganya yang datang hari itu pun terlihat bahagia melihat kemajuan pada Ainun. Dan ada seorang laki-laki yang berusia 25 tahunan di antara keluarga Ainun saat itu. Awalnya Robert tak ambil pusing dengan keberadaannya. Namun ketika mereka memperkenalkan lelaki itu sebagai calon suami dari Ainun, raut wajah Robert seketika berubah. "Robert, terima kasih. Selama 2 minggu ini, kau sudah ikut menjaga dan menemani calon istriku. Aku berutang budi padamu," ujar lelaki itu serasa menusuk jantung dan hati Robert. Iya, tidak apa-apa. Aku ikhlas," jawab Robert gemetar. Dan setelah kepulangan Ainun, Robert menjadi pemuda yang lebih pendiam. Bahkan pada usianya yang telah memasuki 25 tahun pun, Robert belum juga ingin menikah. Meskipun ayahnya sudah berkali-kali menyuruhnya untuk segera menikah. Di sisi lain, malam itu, perdebatan antara Robert dan ayahnya tentang perjodohan terdengar sengit. "Yang akan menikah itu aku, Mai. Dan aku bisa memilih wanita pilihanku sendiri. Kenapa Amai harus repot-repot kesana kemari mencarikan istri untukku? Nanti kalau dia datang, Amai yang nikahi dia saja," ujar Robert. Amuk yang terbakar emosi lantas menampar Robert, membuat lelaki itu langsung pergi meninggalkan rumah malam itu juga. Robert merenungi diri di pinggir sungai dengan ditemani sosok makhluk berkepala botak dan memiliki telinga yang lebar. Makhluk itu tidak memakai pakaian. Tubuhnya yang putih-putih tepung terlihat jelas di malam itu. "Aku terlalu kasar pada ayahku," ucap Robert. Suasana pun menjadi hening. Pertengkaran mereka malam itu memang adalah pertengkaran yang paling parah. Bahkan mereka sampai tak bertegur sapa selama beberapa hari. Sementara itu, di sisi lain, "Mai, biar aku saja yang pergi mencari akar-akar itu," ujar Robert pada sang ayah yang memang akhir-akhir ini kesehatannya menurun. "Tidak perlu, biar aku saja yang mencarinya," sanggah Amuk diiringi batuk. "Amai tidak terlalu sehat sekarang ini, Mai." "Apa pedulimu, Bet?" "Mai, masalah itu kan sudah selesai. Aku juga sudah menyanggupi akan menikah. Jadi tolong jangan perlakukan aku seolah tak peduli denganmu. Bagaimanapun juga kau itu ayahku," ujar Robert. "Umurku mungkin tidak akan lama lagi. Tapi, Mai, jangan jadikan umur sebagai bahan untuk menekanku, Mai," potong Robert seraya beranjak dari duduknya. Ia akan pergi ke hulu hari itu juga untuk mencari bahan-bahan yang digunakan untuk ritual sang ayah. Sepanjang perjalanan, Robert tak henti-hentinya memikirkan sang ayah. Ia sebenarnya tidak ingin melawan,
Tapi ia juga tidak bisa hanya diam saja menerima semua keputusan sang ayah untuk hidup dan masa depannya. Sesampainya di hutan, Robert dengan hatinya yang masih tidak nyaman terus berjalan mencari akar yang dibutuhkan untuk ritual. Namun sampai sore hari, Robert belum juga mendapatkan satupun apa yang ia cari. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak pulang hari itu. Ia mendirikan tempat untuk tidur seadanya dengan kayu dan dedaunan yang ada di sekitar. Kegelapan mulai menyelimuti hutan dan seisinya. Robert mencoba menghidupkan api guna mengusir nyamuk-nyamuk hutan yang mulai berdatangan. Menjelang tengah malam, Robert mendengar suara burung yang berbunyi aneh. Jelas itu bukan burung biasa, melainkan burung jadi-jadian yang mencari mangsa. Biasanya yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan orang-orang yang suka penasaran terhadap segala sesuatu yang menjadikan apapun sebagai bahan pertanyaan. Robert memejamkan mata. Ia merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Dan tidak berapa lama kemudian, ada suara seseorang yang sangat ia kenal memanggilnya. "Aku kemari mencarimu," ujar suara yang sangat mirip dengan ayahnya itu. Robert membuka matanya dan tersenyum kecut. "Kenapa Amai mencariku?" tanya Robert bersikap biasa-biasa saja. Padahal ia sendiri sudah tahu bahwa sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah sang ayah, melainkan macan. "Aku hanya takut kau kenapa-napa." "Kenapa Amai tak memanggil namaku seperti biasa?" tanya Robert. Sosok yang menyerupai ayahnya itu terdiam untuk beberapa saat, lalu kemudian mulai berani hendak menyentuh tubuh Robert. Namun Robert yang sudah menduga apa yang akan terjadi, lantas sudah menyiapkan sesuatu untuk makhluk yang menyamar sebagai ayahnya itu. Sinar merah seperti semburan api memercik terlihat di tangan makhluk itu ketika ia menyentuh Robert. Dengan tatapan tajam, makhluk itu menatap Robert yang tersenyum lebar. Perlahan-lahan bulu-bulu di tubuh makhluk itu mulai keluar, dan tanpa aba-aba, ia berbalik hendak pergi. Namun, anehnya, makhluk itu seperti terkurung dan tidak bisa kemana-mana. "Amai, kenapa Amai takut? Kenapa Amai hendak lari?" tanya Robert diiringi tawa yang renyah seperti mengejek makhluk itu. Suara asli makhluk itu terdengar melengking, memekak telinga, membuat gusar. "Kau yang datang sendiri kemari, dan aku tidak mengundangmu. Maka dari itu kau tak akan aku lepaskan. Aku akan menguliti tubuhmu untuk kujadikan celana," ujar Robert. Mendengar apa yang dikatakan Robert, makhluk itu langsung mengamuk. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang berada di sekitaran pondok sederhana tersebut. Robert tertawa terbahak-bahak melihat itu. Ia sepertinya puas dengan ketakutan mereka. Apalagi ketika ia memperlihatkan senjatanya yang berkilat. Makhluk-makhluk itu semakin mengamuk dan mengeluarkan suara nyaring. Konon, celana yang terbuat dari kulit macan itu mampu membuat si pemakainya dihormati bangsa gaib dan bisa memerintah bangsa gaib tersebut. Tapi bila lama tinggal di alam gaib, maka manusia yang memakai celana kulit macan itu seutuhnya akan menjadi makhluk gaib. Dan untuk mendapatkan kulit macan itu sendiri tidaklah mudah. Kulit macan ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berilmu tinggi dan siap mati ketika berhadapan dengan sosok macan yang kesaktiannya tidak perlu diragukan lagi. Dengan tangan kosongnya saja, ia mampu mencabik-cabik tubuh manusia. Apalagi pada kenyataannya, mereka selalu berburu berkelompok. Tentu akan sangat sulit untuk melawannya seorang diri. Tapi malam itu, seperti keberuntungan bagi Robert, makhluk itu masuk seorang diri dan membiarkan teman-temannya menunggu di luar. "Sudah lama aku menunggu kesempatan ini," ujar Robert sinis. Teriakan melengking terdengar di dalam hutan itu. Mereka masih menunggu Robert untuk keluar dari dalam pondok. Namun Robert yang pintar tentu tak akan mau keluar setelah ia berhasil mendapatkan kulit macan tersebut. Nyawanya dipertaruhkan di sini. Keesokan harinya, ketika matahari mulai naik, barulah Robert keluar. Dan hari itu ia cukup beruntung, karena apa yang dicarinya ia temukan tepat di belakang pondok. Padahal kemarin ia tidak melihat apa-apa di sekitar sana.
Di sisi lain, sesampainya di rumah, Robert menceritakan apa yang terjadi di hutan semalam pada ayahnya. Dan Amuk mendengarkan cerita Robert dengan antusias. Tampaknya ia sangat bangga sekali pada Robert. Malam itu, mereka berdua pergi untuk melakukan ritual pengobatan pada salah seorang pendatang yang tinggal di rumah keluarga Moren. Robert mengerutkan keningnya ketika melihat lelaki yang terbaring di atas kasur itu. Bagian wajahnya membengkak dan urat-uratnya terlihat sangat jelas. Bahkan lubang hidung lelaki itu sudah tertutup karena bagian hidungnya juga membengkak. Hanya mulutnya yang masih terbuka sedikit untuk bernafas. Amuk yang sudah cukup renta kemudian mulai melakukan ritual dibantu oleh Robert. Namun sepertinya Amuk tidak bisa mengimbangi kekuatan dukun yang menjadi musuhnya malam itu. Ia beberapa kali terbatuk dan mengeluarkan darah hitam yang menggumpal. Sementara Robert tetap fokus pada tujuan awal mereka. Hingga beberapa saat lamanya, akhirnya Robert berhasil mengalahkan si dukun dengan ritualnya penyakit yang dikirim. Kini Robert kembalikan. Namun setelah kejadian malam itu, ayahnya jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. Bahkan Robert pun tidak bisa mengobatinya karena perjanjian atau sumpahnya. Mereka tidak bisa mengobati keluarga mereka sendiri, apalagi yang tinggal serumah dan memiliki hubungan darah. Semua kekuatan dan ilmu yang mereka miliki akan menjadi tak berfungsi bila digunakan untuk mengobati keluarga sendiri. Jadi jangan heran jika ada dukun yang tidak bisa menyembuhkan anak atau istrinya atau keluarganya sendiri. Bet, bila aku mati nanti, kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Tanya Amuk. Amai tidak akan mati. Aku akan berusaha mencari orang yang bisa menyembuhkan Amai. Namun sekitar sehari setelah berkata seperti itu, Amuk mengembuskan nafas terakhirnya. Ketika proses jenazah ayahnya dimandikan, Robert ikut mandi di bawah jasad sang ayah untuk menyalin ilmu milik ayahnya yang belum sempat Robert pelajari semasa ayahnya hidup. Dan seiring dengan guyuran air dari mayat itu membasahi tubuh Robert, seperti itulah ilmu sang ayah menurun pada dirinya, pada orang yang bersedia mandi di bawah mayat. Waktu terus berjalan. Setahun telah berlalu. Robert pun sudah menguasai berbagai macam ilmu yang diturunkan oleh ayahnya, termasuk ilmu santet. Malam itu, Robert sudah sampai di sebuah gunung yang dikenal sebagai sarangnya makhluk gaib. Dan tidak jarang gunung itu adalah tujuan utama bagi mereka yang akan mencari-cari barang bertuah ataupun ilmu-ilmu yang didapatkan dengan cara balampah atau bertapa. Saat memasuki area gunung itu saja, Robert sudah merasakan hawa yang berbeda, dingin dan panas terasa bersamaan. Di sana benar-benar hening. Tak ada satupun suara-suara binatang malam yang biasanya ada di sekitar hutan. Robert duduk dan ia mulai memejamkan mata. Tak ada yang terjadi hingga ketika lampahnya sudah hampir selesai. Robert mulai merasakan godaan. Mulai dari beberapa perempuan cantik yang bisa dibilang hampir tak berpakaian yang terus-menerus menggodanya. Lalu pelan-pelan berganti dengan gerombolan anak kecil. Kemudian ada seekor ular besar yang hendak melilit tubuhnya. Pada ujian terakhir, Robert hampir saja gagal. Tapi untungnya, Robert berhasil mengatasinya. Dan sampailah pada saat-saat terakhir, di mana ia mendengar suara seseorang bertanya padanya, "Apa yang kau inginkan?" Ujar suara itu bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Robert segera membuka matanya. Dan terlihatlah sesosok makhluk tinggi dengan ukuran tubuh yang sangat besar, berdiri di hadapannya. "Aku ingin ilmu taguh kancang," ujar Robert menatap tanpa perasaan takut sedikit pun melihat sosok itu. "Baiklah, permintaanmu ku terima. Sekarang pulanglah. Besok kau sudah bisa menggunakan ilmu itu
jawab makhluk itu dengan suara menggelegar. Robert tersenyum dan mengangguk. Ia lalu beranjak dari tempatnya balampah. Ia yakin dan percaya dengan ucapan makhluk itu, karena ini bukan sekali atau kedua kalinya ia balampah. Namun, godaan atau ujian di setiap lampahnya itu berbeda-beda, dan yang ini bagi Robert adalah yang paling sulit. Bahkan ia hampir gagal karenanya. Taguh gancang adalah ilmu kebal dan kuat. Di pedalaman masih banyak yang memakai ilmu ini. Apalagi mereka yang mempunyai pekerjaan di hutan yang jarang bertemu dengan manusia. Jadi apa-apa harus dikerjakan sendiri, termasuk mengangkat pohon besar, ataupun menginsung atau mengangkat kelotok saat melewati kiham atau ongkong. Tanpa ilmu itu, mustahil bagi manusia biasa mampu mengangkat pohon besar dan menginsung kelotok melewati ongkong seorang diri. Ongkong itu seperti anak air terjun yang terbuat dari susunan batu yang berbentuk secara alami. Tingginya pun lumayan beragam, mulai dari setengah meter hingga 4 meter lebih. Dia akan muncul bila air surut atau kemarau, dan kiam ini lebih kecil lagi dari ongkong. Untuk tinggi setengah meter, masih bisa dilewati oleh pengemudi yang benar-benar lihai. Dan kalau tingginya sudah hampir 1 meter lebih, itu harus diingsung atau diangkat kelotoknya. Kapal kecil tentu akan sangat sulit karena batu bata ongkong itu licin. Salah menginjak, kaki kita bisa patah. Dan selain membantu mengobati penyakit orang, Robert juga bekerja membuat klotok untuk dijual pada orang yang manampah sampai memesan. Klotok buatan Robert sangat terkenal karena bagus dan terbuat dari kayu-kayu pilihan. Seperti hari itu, Robert pergi ke hutan hilir untuk mencari pohon yang sesuai untuk klotok yang akan ia buat. Berbekalkan balayung parang dan 1 kenceng nasi, Robert pun berangkat. Balayung ini mirip seperti kapak ya. Setelah 3 jam berjalan, Robert akhirnya berhasil menemukan pohon dengan kualitas yang sangat bagus. Sebelum menebang pohon itu, terlebih dulu ia menepuk-nepuk pohon tersebut sebanyak 3 kali. Dan bila tidak ada respon, barulah ia akan menebangnya. Berarti pohon itu aman dan tidak berpenghuni. Tidak butuh waktu lama, pohon itu tumbang. Robert tanpa parang merapak-rapak atau mematahkan ranting-ranting pohon tersebut hingga bersih. Dimulai dari itu juga, ia mengerjakan pembuatan klotok di sana. Tempat itu cukup jauh dari sungai. Bahkan untuk menuju ke lokasi itu, Robert harus berjalan kaki selama 3 jam setiap harinya. Pernah suatu hari, lantai klotok yang dibuatnya hendak dicuri oleh beberapa orang pemburu. Dan ketahuan ketika mereka berpapasan langsung dengan Robert. "Kembalikan banguku." Bangu itu lantai klotok ya, ujar Robert yang tentu mengenali hasil karya tangannya. Tapi orang-orang itu tidak bersedia mengembalikannya, membuat Robert akhirnya mau tak mau menghajar mereka semua. Dan dengan santai, ia berjalan sambil mengangkat bangu yang berat itu di atas kepala, menuju ke tempat pembuatan klotoknya. Dan ketika tiap hari di mana ia akan membawa klotok buatannya ke desa, Robert lagi-lagi menggunakan ilmu gancangnya untuk membawa klotok tersebut ke sungai yang nantinya akan ditarik menuju desa. Robert tidak kesulitan sedikit pun membawa klotok besar itu. Ia bahkan terlihat seperti tanpa beban. Di sisi lain, biur, air sungai bergelombang ketika klotok itu diceburkan ke sungai. Robert tampak puas dengan hasil pekerjaan tangannya. Tinggal dipasangi mesin, selesai, gumam Robert. Serah terima uang harga klotok itu dibayarkan langsung oleh si pembeli. Dengan senyum cerah, Robert membawa uang itu pulang ke rumahnya. Meski tidak banyak untungnya, namun Robert tetap senang melakukan pekerjaan itu. Sementara itu di sisi lain, malam itu Robert duduk di teras rumahnya dengan ditemani secangkir kopi panas dan kue kering. Sedari sore tadi ia sudah melihat adanya tanda-tanda akan kehadiran tamu yang tak diundang ke rumahnya. Entah siapa yang akan datang. Ia pun tak mengenal mereka. Benar saja, sekitar pukul 9 malam, sorotan cahaya yang berasal dari senter di tangan salah seorang yang datang mendekat ke arah rumahnya
terlihat diarahkan ke sana kemari, seakan memastikan keamanan tempat itu. "Permisi," ucap salah satu orang yang berperawakan tinggi dan tegap dengan wajah sangar menakutkan. "Silakan masuk," ujar Robert mempersilahkan tamu-tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Beberapa saat setelah orang-orang itu berada di dalam rumah Robert, mereka pun mulai membuka percakapan. "Ini benar tempat tinggal Amang Amuk?" tanya lelaki yang berperawakan tinggi tersebut bertanya pada Robert. "Iya betul, tapi ayah saya sudah meninggal." Mendengar jawaban Robert, ketiga lelaki itu saling pandang. Rautnya seperti kebingungan dan tak menyangka. "Memangnya ada keperluan apa kalian mencari ayahku?" tanya Robert. "Kau bisa menyantet orang," ujar si lelaki berwajah sangar balik bertanya. Robert tersenyum kecut, lalu ia berkata, "Kalian mau mencobanya?" "Tidak, jangan seperti itu. Aku hanya bertanya. Dan kalau kau memang bisa, aku ingin kau menyantet pesaingku. Karena dia, aku terancam tidak naik pangkat," ujar si lelaki berwajah sangar yang memperkenalkan dirinya bernama Aku. "Kau ingin santet yang seperti apa? Langsung mati atau dibuat tersiksa? Kalau yang langsung mati, aku membuka harganya cukup tinggi. Dan untuk yang menyiksa dengan penyakit, harganya jauh lebih murah. Tapi untuk yang murah, resikonya kau tanggung sendiri. Karena dalam prosesnya itu bisa saja korban berobat dan penyakit itu dikembalikan pada si pengirim. Dan aku lepas tangan kalau yang ini," ujar Robert. "Berapapun harga yang harus kubayar, aku akan bayar. Asal dia bisa mati malam ini juga," ujar Agung mantap. Robert tertawa mendengar jawaban Agung. Mata lelaki itu sedikit pun tidak menunjukkan percikan api dendam. Robert tahu ini murni karena persaingan, bukan berdasarkan dendam. "Kau mau menuntaskannya malam ini? Kau sudah tahu apa saja yang kubutuhkan untuk menyantet seseorang?" tanya Robert. "Aku sudah membawa baju bekas pakaiannya, rambut, potongan kuku, foto, dan nama lengkap beserta tanggal lahir, juga nama kedua orang tuanya," jawab Agung membuat Robert tercengang. Ia tersenyum lebar. Robert sangat menyukai orang yang bernafsu seperti ini. "Kau rupanya sudah menyiapkan semuanya sebelum kemari. Bagus." "Ya, apa bisa langsung diproses?" tanya Agung terdengar tak sabar lagi. Robert mengangguk. Kebetulan sekali malam ini adalah malam yang tepat untuk melepas santet. Robert mengajak Agung untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang selalu terkunci rapat. Kamar itu berdinding kain hitam. Kain hitam biasanya untuk menutup pandangan musuh agar tidak bisa melihat siapa pengirimnya. Agung mengedarkan pandangannya ke seluruh isi kamar tersebut, hingga pandangannya terhenti pada sebuah wadah yang berisi banyak foto-foto orang. Di sini tidak dijelaskan seperti apa cara dan mantra yang diucapkan karena terlalu sensitif, jadi kita skip bagian itu. Sejak tadi, Robert tampak sedikit kewalahan karena rupanya korban yang akan disantet itu adalah seseorang yang rajin beribadah. Sehingga santet yang dikirimkan tidak bisa tembus saat orang itu masih berada di atas sajadah. Bahkan, benda yang menjadi perantara santet itu saja sampai berhamburan. Akhirnya Robert berhenti sebentar untuk beristirahat, seraya menunggu celah yang pas untuk melanjutkan serangan. "Berat ini," ujar Robert. "Tapi masih ada kesempatan kan?" tanya Agung. "Mungkin. Jadi kita tunggu sampai waktu beribadahnya selesai." Robert membenarkan lagi barang-barangnya yang berhamburan. Memang sebelum ini, dia juga pernah mengalami hal yang serupa ketika diminta menyantet seorang wanita yang merupakan guru ngaji sekaligus perias pengantin di sebuah desa. Hampir setiap saat orang yang ditargetkan ini tidak lepas dari air wudhu dan ibadah, sehingga sangat sulit mencari celah untuk melancarkan santet. Dan andai target dimata-matai setiap saat oleh Robert, pasti hingga saat ini dia tidak akan pernah terkena serangan santet. Tapi naasnya korban berhasil diserang ketika ada sedikit celah yang terbuka. Sementara itu di rumah korban sasaran si Agung, korban masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan makan malam pun korban belum sempat. Sepertinya korban ini sudah merasakan perasaan yang tidak enak.
sehingga ia memutuskan untuk mengaji selama beberapa jam lamanya. Ini menurut kisah dari si pengirim ya, si Agung, yang diberitahu oleh pihak keluarga korban. Karena sebenarnya si Agung ini sangat akrab atau dekat dengan korban dan keluarganya. Bisa dibilang memiliki hubungan seperti kawan atau sahabat baik. Menjelang pukul 12 malam, Robert mulai beraksi lagi. Dan kali ini ia masih kesulitan karena dalam pandangannya, korban tidak terlihat sama sekali. Mungkin sebelum tidur beliau sudah membaca doa terlebih dulu. Sehingga mau tidak mau, Robert terpaksa harus membuat umpan terlebih dahulu, yakni menjadikan salah satu anggota keluarga korban sakit agar menimbulkan kepanikan pada korban sehingga ia lupa untuk berdoa. Tapi rupanya rencana Robert itu tidak berjalan mulus, karena bahkan di saat keadaan panik, korban tak henti-hentinya menyebut nama Allah dalam setiap doanya. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Tapi akhirnya entah bagaimana munculnya celah itu membuat Robert berhasil melancarkan serangan pada korbannya. Menurut kesaksian keluarga korban yang menceritakan detail kejadian pada Agung, pertama korban terjatuh, lalu tubuhnya menggelepar-gelepar seperti kesakitan, dan perlahan-lahan bagian tubuh sampai bibirnya mulai membiru. Urat-urat di tubuhnya seperti terputus dan membengkak atau menggelembung. Saat itu keluarga korban benar-benar dibuat kalang kabut. Terlebih apa yang terjadi pada si korban sangat aneh dan tidak masuk akal. Apalagi sebelumnya korban sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Salah satu anggota keluarga korban memutuskan untuk memanggil mantri yang berada sekitar 3 km dari rumah korban. Namun tidak sempat mantri itu datang. Korban telah mengembuskan nafas terakhirnya. Robert menarik nafas panjang. Semuanya sudah tuntas. Orang yang kau benci sudah mati, ujar Robert bergetar. Agung tersenyum puas mendengar perkataan Robert. Tapi sisanya akan aku bayarkan. 2 atau 3 hari lagi ya, aku pasti akan datang, ujar Agung. Robert mengangguk. Berkali-kali ia menghela nafas. Entah mengapa hatinya mulai merasa kasihan. 2 bulan telah berlalu dari peristiwa itu. Hari itu Agung kembali mendatangi kediaman Robert. Ia meminta Robert untuk menyingkirkan atasannya yang tidak ia sukai. Aku sudah berhenti dari semua itu. Sekarang aku hanya bisa mengobati, ujar Robert sambil mengelus kepala anjing hitamnya. Hah? Tapi bukannya 2 bulan lalu kau masih bisa membantuku? Kenapa sekarang tiba-tiba tidak bisa? Kalau memang masalah harganya, aku akan membayar 2 kali lipat dari sebelumnya. Kau tenang saja. Robert tersenyum sinis. Aku bilang, aku sudah berhenti melayani permintaan santet menyantet. Sekarang aku hanya bisa mengobati. Dan berapapun kau akan membayarku, uangmu itu tidak akan merusak pendirianku, kata Robert. Agung menatap Robert dengan tatapan gusar. Namun, ia tak berani mengatakan apa-apa atas penolakan Robert itu. Lelaki berwajah sangar tersebut lantas pergi meninggalkan rumah Robert tanpa permisi. Dan sejak saat itu, Robert benar-benar berhenti menggunakan ilmu santetnya, walau disuruh dengan imbalan uang yang sangat banyak. Dulu, aku melakukan semua itu demi uang. Dan kini aku menghentikan semuanya atas dasar kemanusiaan, ujar Robert mengakhiri ceritanya. Dan ketika usianya menginjak 30 tahun, Robert kembali merasakan cinta terhadap wanita yang bernama Jumiah. Meskipun keluarga wanita itu memberikan lampu hijau padanya, tetap saja Robert harus mempertimbangkan segalanya tentang hubungan mereka. Karena bukan hanya tentang masa lalu Robert yang kelam dan suatu saat mungkin bisa berdampak buruk terhadap orang yang dia cintai, tapi Robert juga tidak ingin meninggalkan Tuhannya hanya karena wanita yang ia cintai, dan Robert juga tidak ingin mengambil Jumiah dari Tuhannya. Akhirnya setelah pertimbangan panjangnya, Robert mendatangi keluarga kakek Jan untuk menjelaskan tentang ucapannya yang pernah ia katakan sewaktu keluarga kakek Jan hendak pulang ke kampung halamannya. Aku menghargai keputusanmu, Bet, dan aku salut dengan apa yang kau katakan. Meskipun sebenarnya aku juga sedikit kecewa karena sudah terlanjur mengharapkanmu menjadi menantuku, ujar kakek Jan. Robert tertawa. Bapak tidak seharusnya kecewa, karena saya yakin Miah pasti akan mendapatkan suami yang lebih baik, paham agama, dan bisa
menuntunnya di jalan yang baik, kata Robert dengan bibir tersenyum. Kehadiranmu pasti akan selalu kuimpikan. Ketiadaanmu di sisiku akan selalu menabur rindu yang entah sampai kapan akan aku tahan, ucap Mia ketika Robert akan pergi. Dan kisah ini pun selesai sampai di sini. Demikianlah Nicak Daha, sebuah kisah tentang pertobatan dukun santet yang ada di Kalimantan. Dan langsung saja kita masuk ke Nicak Daha 2. Di sisi lain, pagi itu Robert sedang mengasah parangnya yang akan ia bawa pergi ke hutan. Ia bahkan beberapa kali mencoba ketajaman parangnya itu pada sebuah kayu yang ada di dekatnya, hingga tanpa ia sadari, seseorang terlihat berjalan ke arahnya. Tepat sekali waktunya. Andai terlambat sedikit saja, aku terpaksa harus menunggu malam hari untuk menemuimu, Bet. Robert menoleh dan melihat seorang lelaki bertubuh tinggi besar dengan wajah sangar seperti preman berdiri menatap Robert sambil tersenyum. Di pinggang lelaki itu terdapat sebuah parang yang menggantung. Dia adalah Lali, anak dari Ama Seta. Ama itu paman ya. Ama Seta adalah yang terpandang di desa sebelah. Beliau memiliki berhektar-hektar kebun karet yang disadap oleh warga desa, dan beliau juga memiliki rumah bedakan yang disewakan untuk para karyawan PT di daerah sana. Selain itu, Ama Seta juga mempunyai beberapa mesin motor yang digunakan sebagai alat transportasi umum yang tarif per orangnya dikenakan sebesar 25-50 ribu rupiah. Memangnya ada apa? Tanya Robert seraya mengelus-ngelus mata parangnya yang tampak mengkilat. Hanya ingin mengajakmu berburu, sekalian mencari anggrek, jawab Lali sembari mengeluarkan parang dari kumpangnya. Tanpa aba-aba, Lali langsung menyerang Robert. Namun dengan refleks, Robert menangkis serangan parang itu dengan menggunakan parang yang baru saja diasahnya tadi. Suara decitan kedua parang yang beradu tersebut membuat anjing milik Robert menyala ke arah kedua lelaki itu. Robert tersenyum, lalu memperlihatkan sebagian kecil rambut milik Lali yang terpotong karena parangnya. Lali, kalau kau berkelahi dengan orang lain, kurasa kepalamu akan terlepas dari badan, ujar Robert. Lali tak menanggapi perkataan Robert. Ia langsung memasukkan kembali parangnya ke dalam kumpang. Ayo Bet, kita berangkat. Memangnya mau buat apa anggrek, Li? Ya untuk kujual, masa ku jadikan sayur? Kemana kau jual? Apa ayahmu sekarang juga menjalani usaha jual beli tanaman hias? Bukan ayahku, Bet, tapi ada pemborongnya. Jadi kita cari dulu bermacam-macam anggreknya, kemudian kita jual ke pemborong, paham? Berapa harganya? Entahlah, Bet, tapi dari cerita pencari anggrek yang kudengar, harganya lumayan juga. Sebenarnya hari ini aku mau mencari kayu dan madu ke hutan, Li. Ayolah, Bet. Kalau berangkat bersamamu aku yakin akan dapat banyak anggrek. Hasilnya nanti kita bagi dua. Bagaimana? Bagaimana ya, Li? Masalahnya aku tidak tertarik dengan bunga-bungaan. Rasanya lebih baik aku mencari madu saja. Lagi pula aku tidak ada tanggungan hidup. Hanya ada aku dan beberapa peliharaanku saja. Jadi uang madu pun sudah bisa membuat perut kami kenyang, ujar Robert tersenyum. Ah, masa kau tidak mau mencari lebihnya, Bet? Kalau ada simpanan uang kan jauh lebih enak. Bagiku kalau ada lebihnya ya syukur. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, Li. Kalau untuk simpanan, aku juga punya. Kemarin uang hasil penjualan gaharuku saja masih utuh itu, jawab Robert. Lali menarik nafas panjang, padahal ia sudah jauh-jauh datang menemui Robert hanya untuk mengajaknya berburu anggrek. Tapi orang yang diajak malah tidak mau ikut. Memangnya kau tak ada niatan beristri, kah, Bet? Dari dulu hidup bersama hewan saja. Apa tidak sunyi hidupmu itu? Robert tertawa kecil mendengar pertanyaan Lali. Kau kesal pada aku kan, Li? Makanya kau bertanya seperti itu. Padahal kau sendiri sudah tahu jawabannya. Ah, sudahlah, Bet. Aku pergi dulu, ujar Lali seraya berbalik. Robert hanya geleng-geleng kepala melihat kepergian temannya tersebut. Lalu tak lama kemudian, ia pun berangkat bersama anjingnya menuju ke hutan.
Setelah sekian lama berjalan, menyusuri semak-semak berduri dan pepohonan tinggi, Robert tiba di salah satu pohon paling besar yang bernama Pungsi. Di atas sana ia melihat ada sarang lebah hutan yang menggantung. Tanpa basa-basi, Robert langsung mempersiapkan diri untuk memanjat naik ke pohon Pungsi yang sangat besar tersebut. Ia juga menggigit selembar daun dan lalu kemudian mulai memanjat pohon besar nan tinggi itu tanpa memakai baju. Pohon Pungsi adalah salah satu pohon raksasa yang sangat besar dan tinggi yang hidup di hutan Kalimantan. Karena pohonnya yang berukuran besar dan tinggi, membuat kebanyakan pohon Pungsi dimanfaatkan oleh lebah madu untuk membuat sarang agar aman dan terhindar dari manusia maupun hewan-hewan lain yang juga menyukai madu. Beberapa kali ia berhenti untuk istirahat sejenak. Tatapannya semakin bersemangat ketika sudah dekat dengan sarang lebah tersebut, yang ternyata sangat besar dan tentu madunya juga banyak. Saat memanen madu tersebut, tiba-tiba saja Robert merasa pusing dan telinganya berdengung. Ia berusaha keras untuk tetap bertahan pada pegangannya, meski rasa sakit di telinganya semakin terasa. "Ah!" jerit Robert tanpa sadar. Ia melepaskan satu pegangan tangannya untuk menutupi telinga yang kini tiba-tiba saja sudah mengeluarkan darah. Akibat suara yang ia keluarkan tersebut, alhasil daun yang tadi ia gigit jatuh. Dan seakan baru menyadari kedatangan Robert, lebah-lebah itu pun lantas mulai berterbangan dan menyerangnya. Robert terkena banyak sekali gigitan yang membuat Robert langsung turun dari pohon. "Sial!" umpat Robert begitu sampai di rumah. Ia berlari menghindari lebah yang terus mengejarnya. Robert terjun ke dalam danau kecil yang di permukaan airnya terdapat banyak daun teratai. Setelah yakin lebah-lebah yang mengejarnya tadi sudah pergi, Robert kemudian keluar dari dalam air. "Benar-benar sial!" umpat Robert seraya membaringkan tubuhnya di pinggir danau tersebut. Kulitnya yang putih tampak mulai memerah dan bengkak akibat gigitan lebah. Cukup lama Robert berbaring di rerumputan hingga ia disadarkan oleh kehadiran seekor ular sawah besar yang melintas di atas kakinya. Robert diam saja dan tak berusaha mengusir ular yang tampaknya betah berada di atas kakinya itu. Robert menyipitkan matanya, menatap mata si ular yang warna matanya tampak berbeda dari ular kebanyakan. Lalu beberapa saat kemudian, Robert tersenyum sinis. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terus menggangguku? Aku tahu kau juga yang berulah ketika aku berada di atas pohon Pungsi itu tadi kan?" Ular itu menatapnya dengan kepala mendongak, seolah menantang. Ekor ular itu menumbuk tubuh Robert hingga ia terjatuh. Dan dengan cepat, si ular langsung membelitnya tanpa ampun. Namun bukan Robert namanya, kalau dia tidak bisa mengatasi hal semacam itu. Pengalamannya yang dibesarkan oleh ayah seorang dukun dan dididik dengan keras dari kecil, membuat Robert akhirnya berhasil mengalahkan ular sawah tersebut. Namun, ketika si ular sudah mati, matanya berubah menjadi seperti mata ular pada umumnya. "Sialan!" umpat Robert meludah pada ular yang telah mati itu. Ia berjalan pulang dengan tertatih-tatih, membawa serta daging ular yang akan dijadikan lauk makan malamnya. Singkat cerita, selesai makan dengan lauk daging ular sawah itu, Robert duduk merenung di pelataran. Tubuhnya terasa pegal-pegal, juga nyeri akibat lilitan ular dan gigitan lebah yang didapatnya hari itu. "Siapa dia? Kenapa mencari masalah denganku?" gumam Robert. Tiba-tiba dari arah jalan setapak yang menuju ke rumahnya, terlihat seperti ada cahaya merah yang berjalan. Robert menatap benda yang terus mendekat ke rumahnya itu. Mulutnya mulai berkomat-kamit. Ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil mandaunya dan kembali keluar untuk menghadapi benda bercahaya tersebut. Rupanya dalam penglihatan Robert, benda itu merupakan mata dari makhluk yang bertubuh tinggi besar, bermata satu, dengan mulut berbentuk vertikal yang merupakan jelmaan ontu pujut. Robert mundur beberapa langkah ke belakang, namun sepertinya ontu pujut itu tidak berniat menyerangnya, hanya memberi pesan atau undangan padanya. Seolah ontu pujut tersebut menghilang, Robert menarik nafas panjang. Belum pernah ia melihat ada sosok ontu pujut peliharaan seperti tadi, karena setahu Robert, ontu pujut merupakan makhluk halus yang sangat kuat dan tidak jarang menyerang manusia. Dan kalau sampai ontu pujut itu tunduk dengan seseorang,
Dapat dipastikan ketinggian ilmu orang itu tentunya di atas rata-rata dukun pada umumnya, bahkan lebih kuat bila dibandingkan dengan Liao, ayahnya dulu. Dan Robert baru saja menerima undangan dari orang tersebut, undangan untuk beradu ilmu. Pantas saja aku tidak mengetahui siapa orang itu. Rupanya dia jauh di atasku. Tapi apa maksudnya mengundangku seperti itu? Ujar Robert bingung. Pagi harinya Robert terbangun karena mendengar suara seseorang di luar rumah yang terus memanggil-manggil namanya. "Bet, permisi Bet. Bet, apa kau masih tidur Bet? Bangun Bet. Ini mendesak sekali Bet." Robert bangun dengan raut wajah kesal. Ia juga membuka pintu rumah cukup kasar, membuat kaget orang-orang yang memanggilnya itu. "Ada apa? Maaf membangunkanmu sepagi ini Bet, tapi sekarang keadaan benar-benar gawat." Robert mengernyitkan alisnya. "Berbicaralah yang jelas. Gawat bagaimana maksudmu?" "Kepala desa kita kena santet Bet." Santet? Iya, tadi pagi dia tumbang saat akan berangkat bertemu bupati." Robert bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya. Dan tidak berapa lama ia keluar dengan membawa tas kecilnya. Sesampainya di rumah kades itu, Robert melihat banyak sekali makhluk-makhluk halus yang berbaur dengan manusia berada di halaman rumah. Beberapa makhluk halus itu membawa daging busuk di tangannya. Saat masuk ke dalam rumah, Robert memagar rumah itu untuk sementara agar makhluk-makhluk halus yang berada di luar tidak bisa masuk ke dalam. "Aduh, perutku sakit, kakiku sakit, kepalaku terasa mau pecah," ujar kades mengerang lirih. Di sana juga ada seorang mantir desa, bawahan damang atau kepala adat. "Pas sekali kau datang. Bagaimana kades kita ini, Bet? Kurasa ada yang janggal dari sakitnya." Untuk beberapa saat Robert terdiam. Ia menatap Pak Kades dari ujung rambut hingga ujung kaki. Perlahan-lahan Robert duduk dan mulai meraba-raba bagian yang sakit pada Pak Kades. Matanya terpejam saat tangannya mulai menyentuh bagian perut Pak Kades. Di situ ia merasakan ada sesuatu yang bergerak dari dalam perut Pak Kades. Gerakan lambat namun terasa panas. Robert memutar-mutar tangannya, seolah sedang berusaha menangkap sesuatu. Tidak berapa lama gerakan tangan Robert berhenti tepat di atas pusar Pak Kades. Perlahan tangannya mulai menggenggam, seolah sedang menarik sesuatu. Seiring dengan tangan Robert yang ditarik dari atas pusar Pak Kades, lelaki itu mulai berhenti mengerang. Pelan namun pasti, Robert membuka kepalan tangannya dan terlihatlah benda yang mirip dengan rambut, namun jauh lebih tebal dan kasar sedang bergerak-gerak di atas tangannya, membuat orang-orang yang berada di ruangan itu membelalak kaget. Robert kemudian membakar benda itu setelah sebelumnya ia bacakan sesuatu. Benda aneh itu menjadi abu seketika. "Malam ini aku akan kemari lagi. Pak Kades belum sepenuhnya sembuh," ujar Robert sebelum berpamitan pulang. Langkah Robert tergesa, dan begitu sampai di rumahnya, ia langsung mencari-cari sesuatu di setiap tempat penyimpanan yang ada di rumahnya. Tapi, walaupun sudah cukup lama mencari, benda tersebut tampaknya tak kunjung ia temukan. "Sialan," umpat Robert gusar. Celana macan yang sering dia gunakan untuk masuk ke alam jin kini menghilang entah kemana. Robert terdiam untuk beberapa saat, mengingat kembali kejadian semalam. Jangan-jangan dia orang yang mencurinya. "Bangsat, aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya." Wajah Robert memerah. Ia benar-benar dibuat emosi oleh orang yang terus-menerus mengganggunya itu. Orang yang sama sekali tidak ia ketahui siapa dan ada tujuan apa sehingga terus mengganggu dirinya. Akhirnya malam itu, Robert pergi ke rumah Pak Kades dengan perlengkapan yang biasa digunakan untuk ritual pengobatan. Pak Kades masih terbaring di atas tempat tidur. Wajahnya pun sudah mulai pucat. "Tolong aku, Bet," ucap beliau lirih. Tanpa banyak bicara, Robert memulai ritual pengobatannya. Namun sepertinya lawan Robert malam itu cukup kuat, sehingga membuatnya kewalahan. Beberapa kali Robert berhenti di tengah-tengah ritual, hanya untuk meredakan sakit di dadanya yang kian terasa nyeri. Robert terbatuk. Plak-plak. Ia mulai memukul-mukul dadanya yang semakin sakit dan sesak. Meski begitu, Robert masih berusaha untuk menyelesaikan semuanya malam itu. Hingga tiba-tiba, seorang anak kecil masuk ke dalam ruangan dan membuat sedikit kegaduhan.
Suara tangisan anak kecil tersebut mengacaukan fokus Robert, hingga tiba-tiba tubuh Robert seperti terdorong ke belakang, hingga membuatnya muntah darah. Robert seketika menjadi lemas. Ritual malam itu benar-benar gagal di tengah jalan. Meski dipaksa, Robert tak bisa meneruskan pengobatan tersebut. Bahkan ia pulang pun harus diantar oleh beberapa pemuda desa. Akibat ritual yang gagal tersebut, Robert menjadi sakit-sakitan. Malam itu ketika ia tidur, Robert bermimpi didatangi seorang laki-laki tua seumuran ayahnya. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan nama Barjian. Ia menyuruh Robert untuk menemuinya di kaki sebuah gunung yang letaknya sangat jauh dari desa tempat Robert tinggal. Robert terbangun. Ia menganggap mimpi itu adalah panggilan khusus untuknya, dan panggilan itu harus dipenuhi. Keesokan harinya, Robert mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa, dan saat akan berangkat, tiba-tiba ia melihat seorang dari arah jalan setapak berjalan ke arah rumah. Gawat, Bet, orang-orang desa tiba-tiba sakit semenjak ritualmu yang gagal waktu itu. Sudah 7 orang lebih yang jatuh sakit, dan anehnya, sakitnya itu sama seperti cacar api. Tapi yang membedakannya, dari bintik-bintik atau ruam merah itu keluar semacam ulat berukuran kecil, Bet, sangat mengerikan, ujar Rion. Robert terdiam. Ia paham apa yang mau Rion sampaikan itu, namun keadaan dirinya sendiri pun saat itu belum pulih. Maka dari itu sebelum Rion menyatakan maksud dan tujuannya, Robert sudah terlebih dulu menolaknya dengan halus. Maaf Yon, tapi untuk saat ini aku belum bisa membantu. Karena keadaanku setelah kegagalan waktu itu selalu sakit-sakitan. Dan ini saja aku akan pergi selama beberapa hari untuk memulihkan keadaanku. Dan setelah keadaanku benar-benar sehat, aku akan kembali ke sini, ujar Robert mengakhiri percakapan. Robert memulai perjalanan. Semua peralatan dan barang-barang yang akan digunakan selama perjalanan juga sudah selesai ia masukkan ke dalam cis, yaitu perahu mesin. Suara gemuruh mesin cis membuat monyet-monyet yang berada di pohon mondo pinggir sungai berlarian. Begitu juga dengan burung-burung kecil yang tengah menikmati sarapan pagi mereka di atas pohon. 4 jam telah berlalu, namun perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan panjang. Robert beristirahat di bawah pohon yang berada di pinggir sungai sambil menikmati makanan yang ia bawa dari rumah. Singkat cerita, malam harinya, mungkin sekitar pukul 11 malam, ia akhirnya sampai di tujuan. Di pohon yang berada di pinggir sungai kecil itulah Robert menambatkan tali cisnya. Setelah itu Robert terdiam memandangi suasana gelap dan sunyi di sekitarnya. Ia tak tahu ke arah mana ia harus berjalan agar bisa bertemu dengan lelaki bernama Barjian tersebut. Cukup lama Robert di sana, hingga tiba-tiba muncul seorang perempuan dari kejauhan. Begitu perempuan itu mendekat ke arahnya, Robert langsung tahu bahwa dia bukanlah manusia, melainkan jin peliharaan yang diutus untuk menjemputnya oleh sang majikan. Tanpa banyak pikir, Robert lantas mengikuti sosok perempuan itu yang terus berjalan, menyusuri rerumputan, dan melewati pepohonan yang tinggi. Tidak lama kemudian, Robert melihat sebuah rumah dengan 2 obor di depannya. Anehnya, ketika hanya tinggal beberapa meter lagi dari rumah tersebut, sosok perempuan yang berjalan di depannya tadi tiba-tiba menghilang. Tok-tok, wush. Semilir angin dingin berhembus, seakan mengikuti irama ketukan pada pintu rumah tersebut. Masuk saja, sudah lama aku menunggumu, ujar suara seseorang dari dalam. Teriak. Saat pintu terbuka, aroma menyengat bunga-bungaan dan dupa bercampur gaharu langsung menusuk ke hidung. Lelaki dengan perawakan kurus bertato di sekujur tubuhnya dan memiliki telinga yang panjang itu tersenyum menatap Robert. Perkenalkan, namaku Barjian, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Lacabuto oleh ayahmu, ujar lelaki itu memperkenalkan diri. Robert mengernyitkan alisnya mendengar julukan Lacabuto pada lelaki tersebut. Laca berarti raja dan Buto artinya buta, raja buta. Ada apa dengan julukan tersebut? Kau telah diganggu oleh musuh bebuyutan ayahmu yang bergelar Antang Songa. Dulu dia sangat berkeinginan untuk membunuh ayahmu, tapi ilmunya tidak sebanding dengan ayahmu. Berkali-kali dia gagal, hingga akhirnya dia kemudian menghilang, dan sekarang dia tiba-tiba muncul kembali untuk mengganggumu. Aku di sini
bertugas untuk membimbing juga melindungimu. Karena itulah pesan ayahmu dulu. Lanjut lelaki yang bergelar Laca Buto tersebut seraya menatap Robert yang tampak kebingungan. Ia terkekeh. Aku dan ayahmu adalah sepasang sahabat. Bahkan jauh sebelum dia menikahi ibumu. Tapi aku tahu dia pasti tak pernah memberitahukanmu tentangku, bukan? Robert mengangguk. Beristirahatlah. Kau pasti lelah. Karena besok malam aku akan mengobatimu dan membimbingmu untuk menjadi lebih kuat lagi. Aku hanya ingin berobat, ujar Robert. Laca Buto tersenyum. Kau tahu, dunia ilmu hitam persantetan itu bagaikan jurang. Sekali kau masuk ke dalamnya, maka kau tidak akan bisa keluar. Karena begitu kau berniat untuk keluar, maka musuh-musuhmu yang dulu akan langsung menyerangmu. Dan seperti sekarang, kau sedang berada di titik yang terlemah dirimu, ujar Laca Buto terkekeh. Robert terdiam. Kalau kau mau memang berhenti melakukan santet, setidaknya ilmu pertahananmu harus jauh lebih kuat. Karena di jalur kanan khususnya pengobatan, musuhmu bukan lagi 1 atau 2 orang, melainkan puluhan, bahkan ratusan dukun santet. Dan untuk menghadapi mereka kau harus jauh lebih kuat. Baiklah kalau memang harus begitu, ujar Robert. Keesokan harinya, Robert terbangun karena mendengar suara ribut dari luar rumah. Rupanya di pepohonan sekitar rumah itu ada banyak monyet yang bergelantungan sambil terus mengeluarkan suara. Mata hewan-hewan itu pun tajam menatap ke arah rumah yang dimana sekarang Robert berdiri di ambang pintu rumah tersebut. Kedatangan seekor monyet yang paling besar di antara kawanannya itu membuat semua monyet yang ada menjadi diam, tak bersuara. Si monyet besar perlahan-lahan turun dan mendekati Robert. Ia berjalan dengan 2 kaki layaknya manusia. Robert tahu, monyet itu bukan sembarang monyet. Tapi apa tujuan monyet itu menghampirinya? Dia adalah anakku. Kau jangan berani-berani mengganggu dia, ujar Laca Buto berseru pada monyet besar itu. Langkah si monyet terhenti. Ia menatap Robert tajam, lalu kemudian melengos pergi. Dia adalah penjaga kawasan ini. Aku yakin kau pasti mengetahuinya saat kali pertama kali kau melihatnya tadi. Robert mengangguk. Laca Buto mengajak Robert untuk sarapan dengan nasi hangat berlauk daging pelanduk yang dimasak dengan bumbu. Mereka berdua makan dengan lahap sembari melihat suasana sekitar rumah yang dipenuhi pepohonan. Tiba-tiba Robert terbatuk. Darah segar menyembur dari mulutnya. Darah itu tertampung ke dalam piring yang masih berisi sedikit nasi tersebut. Laca Buto hanya menatap sesaat, lalu kemudian ia melanjutkan makannya kembali tanpa rasa jijik sedikit pun. Robert memegangi perutnya yang terasa sakit bagai ditusuk ribuan jarum sekaligus. Melihat Robert seperti itu, Laca Buto langsung menghentikan makannya. Kemudian ia langsung memuntahkan darah bercampur puluhan benda mirip duri berukuran kecil. Robert menarik nafas panjang berkali-kali. Ketika benda itu sudah keluar dari mulutnya, ada rasa lega yang ia rasakan. Sepertinya dia benar-benar berniat membunuhmu, ujar Laca Buto. Sementara itu, seharian itu Robert disuruh beristirahat guna mempersiapkan diri untuk ritual yang akan mereka lakukan pada malam harinya. Menjelang sore, semua persiapan yang akan digunakan dalam ritual itu sudah selesai disiapkan. Saat memasuki waktu maghrib, Robert dimandikan oleh Laca Buto di tanah. Saat akan menuruni rumah, Robert melihat jelas banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan yang berjejer seakan menunggunya. Teruslah melangkah, mereka itu peliharaanku, ujar Laca Buto. Laca Buto mengambil senaman yang berada di dalam kobaran api. Senaman itu tampak merah karena cukup lama dibiarkan berada di dalam api. Tanpa berkata-kata, senaman tersebut Laca Buto masukkan ke dalam wadah air yang akan digunakan mandi oleh Robert. Air itu berasap dan berbunyi saat senaman panas itu dimasukkan ke dalamnya. Laca Buto menyuruh Robert untuk duduk dan ia pun langsung mengambil air dari dalam wadah berisi senaman. Lalu kemudian mengguyurkannya pada Robert. Robert menggigil, meskipun air tersebut sebenarnya terasa hangat. Suara makhluk-makhluk peliharaan Laca Buto terdengar riuh begitu Patiling berhenti bersuara.
Patiling adalah pertanda sudah masuk adzan maghrib. Selesai dimandikan, Robert langsung disuruh masuk ke dalam rumah tanpa melihat ke belakang lagi. Di dalam rumah itulah Robert kemudian diberikan pakaian berwarna hitam, lalu dilanjut dengan ritual penyembuhan. Ritual berjalan dengan lancar karena di luar rumah sudah dijaga oleh puluhan, bahkan ratusan makhluk-makhluk menyeramkan peliharaan Lacak Buto. Sesekali terdengar suara riuh di luar rumah yang hampir membuat Robert kehilangan fokusnya. Suara riuh mirip seperti sedang memperebutkan sesuatu. Kubriak! Suara hempasan di atap rumah yang tiba-tiba itu tak membuat fokusnya Lacak Buto teralihkan. Keringat dingin mengucur di tubuhnya. Semakin lama ritual berjalan, semakin riuh suasana malam itu terasa. Lacak Buto melukai punggung Robert dengan benda tajam berbentuk taring. Anehnya, darah yang keluar dari luka itu berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Tidak hanya itu, setelah darah hitam itu berhenti keluar, dari dalam luka muncul sesuatu yang menggeliat, mirip seperti akar kecil. Lacak Buto mengambilnya lalu meletakkan benda itu ke dalam wadah seperti guci kecil berwarna kuning keemasan. Setelah benda itu dikeluarkan dari beberapa bagian tubuhnya, Robert merasakan tubuhnya menjadi lebih segar dan ringan. Untuk malam ini kita selesaikan sampai sini dulu. Besok malam kita lanjutkan lagi, ujar Lacak Buto mengakhiri ritualnya. Malam kedua, ritual kembali dilakukan, namun kali ini ritual yang dilakukan tidak sama seperti malam kemarin. Karena malam itu tubuh Robert diisi dan diajari beberapa macam mantra yang tidak bisa disebutkan di sini. Bahkan Robert juga disuruh untuk menjinakkan makhluk aneh berambut panjang serta tubuh yang telanjang sambil menggendong tengkorak kepala manusia di tangannya. Ini namanya Ontu Mintom. Asal kau tahu, dia ini merupakan peliharaan terbaik menurutku. Dia bisa berbuat jahat maupun baik sesuai dengan majikannya, ujar Lacak Buto menunjuk makhluk aneh bergelar Ontu Mintom tersebut. Makhluk itu tengah menjilati sesuatu di atas tanah, dan ketika Robert mendekatinya, makhluk itu langsung beranjak dan menatap Robert dengan tajam. Oleh Robert, makhluk itu ia dekati perlahan-lahan sambil ia membaca mantra yang sebelumnya telah diajari oleh Lacak Buto. Namun makhluk itu tentu tidak begitu saja menyerahkan diri untuk menghamba pada seseorang. Ia melawan dan hampir saja berhasil menyerang Robert. Robert yang sudah pulih dan sehat itu tentu saja menghindar dari serangan makhluk tersebut. Namun entah bagaimana akhirnya Robert terkena juga oleh serangan beruntun dari si makhluk. Ambil tengkorak yang dia pegang, Bet, seru Lacak Buto. Sambil meringis menahan sakit, Robert berusaha untuk mengambil tengkorak yang berada di gendongan makhluk itu. Akan tetapi, tentu hal itu tidaklah mudah. Pergerakan Robert terdesak sehingga membuatnya hampir mati. Namun bukan Robert namanya jika langsung menyerah begitu saja. Mengingat sebelum itu pun dia sudah pernah menghadapi macan dan lain-lain. Akhirnya setelah berusaha payah bertahan dari serangan makhluk itu, Robert berhasil mengalahkannya. Dan sekarang makhluk bernama Ontu Mintom itu pun menjadi peliharaannya. Keistimewaan makhluk ini, dia mampu memakan semua benda media santet yang tertanam di dalam tubuh seseorang jika kamu menyuruhnya, dan dia juga bisa menjadi sangat jahat dan mengganggu bila kamu menghendakinya, ujar Lacak Buto. Kalau begitu, ini sangat berguna sekali untukku, ujar Robert. Singkat cerita, pagi harinya, Robert dan Lacak Buto sarapan dengan sangat lahap berlauk daging babi hutan hasil jerat. Selesai makan, Robert diajak berkeliling hutan guna mencari sesuatu di hutan itu. Robert melihat banyak bunga anggrek berbagai jenis terdapat di sana, namun sepertinya tidak ada yang berminat mengambil bunga-bunga itu. Kau sudah pulih dan jauh lebih baik, Bet. Kau juga berhasil menguasai apa yang kuajari padamu. Jadi malam ini sebelum kau pulang, aku ingin kau penuhi undangan dari Antang Songa, ujar Lacak Buto tanpa menatap Robert yang berjalan di sebelahnya. Baiklah, karena aku juga sudah muak dengan kelakuannya. Malam itu, Robert sudah bersiap. Ia kembali melakukan ritual santet yang sudah lumayan lama tidak pernah ia lakukan lagi. Tidak perlu waktu lama untuknya melakukan semua itu, meskipun sebelumnya ilmu hitam itu sudah ia lepaskan. Lacak Buto duduk di hadapannya, memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh anak sahabatnya itu. Keringat mulai keluar dari tubuh Robert.
Tubuhnya bergetar menahan serangan dari lawannya. Untuk beberapa saat semuanya tampak imbang, tak ada yang kalah dan menang. Namun setelah hampir 1 jam, Robert mulai nampak lelah. Darah segar keluar dari hidung dan mulutnya. Namun itu tidak membuatnya menghentikan ritual. Ia malah semakin berambisi untuk menghabisi si dukun yang bergelar Antang Songa tersebut. Melihat Robert yang hampir kewalahan, Lacak Buto tak tinggal diam. Ia pun ikut masuk ke dalam ritual untuk membantu Robert. Suasana sepi dan hening di luar, diikuti hembusan angin yang menerbangkan dedaunan, membuat suara yang khas. Lewat tengah malam, barulah ritual terakhir. Senyum puas di wajah Robert terlihat jelas, menggambarkan kemenangannya atas pertarungan ilmu santet malam itu. Entah apa yang terjadi pada dukun yang bergelar Antang Soang tersebut, tapi pastinya dia sudah kalah dan kemungkinan juga dukun itu sudah berhasil dibinasakan oleh Robert dan juga Lacak Buto. Terima kasih atas bantuannya. Aku tidak akan pernah melupakannya. Suatu hari nanti aku akan kembali berkunjung ke sini setelah aku menyelesaikan tugasku di desa, ujar Robert berpamitan pada Lacak Buto. Lelaki tua itu tersenyum lebar menatap Robert yang perlahan hilang di tikungan sungai. Singkat cerita, sesampainya di desa, Robert langsung menuju ke rumah orang-orang yang diceritakan oleh Rion. Tanpa babi bu lagi, Robert langsung mengobati mereka satu persatu, dan untungnya banyak dari mereka yang terkena berhasil disembuhkan. Robert kembali ke desa dengan ilmu yang jauh lebih kuat. Bahkan kini ia juga disegani oleh dukun-dukun dari desa lain, karena ia tak segan-segan akan membunuh dukun yang melawannya. Selain itu, Robert juga menjadi salah satu yang terkuat dalam dunia penyembuhan. Namun meski begitu, ia belum juga mau membuka hatinya untuk menikah. Dan kisah ini pun selesai. Melawan kejamnya dukun santet ilmu hitam. Masih di bagian Nicak Daha. Dan nantikan kisah Robert lainnya. Demikianlah dari Om Ras dari Tanah Kalimantan mengisahkan. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.